Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana nami mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali al-jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minin. Hadarat al-mukarramin wal mukarramat, al-muhtaramin wal muhtaramat, para kiai kita, pimpinan-pimpinan kita, tokoh-tokoh kita, ustaz-ustaz kita, khususnya yang berada bersama kita, para kiai kita, pimpinan daripada Majelis Ulama Indonesia se-Jakarta Selatan, di tingkat Jakarta Selatannya, kecamatannya, dan juga para undangan yang lain, sama jadi lantik dipilih kembali, Ustadz Kiai Haji Ahmad Nawawi Hakam LC, MA, beliau adalah senior saya di Gontor dan juga senior di Mekah gitu, cuma saya di Medina. Juga Bapak Kiai Haji Abu Khairi PhD, Wakil Ketua Umum, Bapak Haji Abdul Hadi SAG, Sekretaris Umum, dan seluruh pimpinan di tingkat komisi-komisi yang semuanya saya hormati. Dan tentu kepada Asfunul Fadil Kiai Haji Madani bin Haji Madali, pimpinan daripada Masjid Nurul Madinah, hafidzakumullah wa barakallahu fikum jami'an, dan hanian selamat kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Nawawi Hakam LC MA beserta seluruh jajarannya yang kembali mendapatkan amanah untuk memimpin MUI di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan periode yang akan datang ini semakin banyak menghadirkan barokah, kegiatan-kegiatan yang betul-betul menghadirkan izahnya ilmu dan ulama, izahnya umat Islam, untuk menghadirkan betul-betul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebelum saya lanjutkan, saya pertama kali mohon maaf sekali para guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita. Sudah kangen sekali, sudah lama sekali nggak ketemu. Biasanya kita ketemuan di majelis-majelis taklim, ketemuan di majelis pengajian subuhan, atau di al-bahts wa tahqiq as-salam, atau di pengajian-pengajian maulid. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nawawi Hakam tadi, ya inilah kondisinya. Sebagian bisa menghadiri, sebagian tidak bisa menghadiri, dan termasuk yang belum bisa menghadiri adalah saya. Jadi mohon maaf sekali. Mudah-mudahan silaturahim melalui Zoom ini bukan bid'ah, insya Allah. Jadi dia adalah bagian dari ya ijtihad begitu ya, subhanallah ya, kita dipaksa untuk kemudian melakukan istihad untuk agar agama ini tetap bisa kita bela, tetap bisa kita syiarkan begitu ya. COVID-19 bukan Tuhan yang menentukan segala-galanya dan buat kita menjadi ketakutan dan tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ada COVID-19, tapi kemudian juga ada beragam ijtihad, ada terobosan-terobosan, salah satu diantaranya melalui dakwah melalui mekanisme Zoom ini. Dan dengan Zoom ini malah sesungguhnya banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Kalau mohon maaf, kalau tidak ada Zoom, mungkin kita akan di lapangan, di jalan, kemudian kena macet, kemudian juga kena mungkin hujan, mungkin panas, sehingga banyak waktu habis di jalan juga. Jadi kalau dengan Zoom ini kita bisa bicara dengan seluruh dunia dalam waktu hampir bersamaan, dan kita bisa terkomunikasi. Itulah yang dilakukan oleh PBNU, juga melakukan hal yang sejenis, PP Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama, sehingga dengan demikian maka sesungguhnya adanya COVID-19 ini malah menantang kita untuk mengalahkannya dengan ijtihad-ijtihad, yang kemudian tetap bisa membela agama Allah melampaui daripada
apa yang diperkirakan oleh COVID-19. Saya kira demikianlah ketika dulu Rasulullah mengirimkan sahabatnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Kemudian beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Bima tahkum? Innaka satakdum ala qaumin min ahli kitab." Kemudian bertanya, "Bima tahkum? Anda akan datang ke satu komunitas ahli kitab yang beda dengan kita. Kemudian Anda akan menghukumi dengan cara bagaimana?" Qala bi kitabillah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Fa'ilan tajid?" Kalau nggak ada di dalam Al-Quran, di sunnati Rasulillah, kata Mu'adz bin Jabal. Tapi Rasulullah ternyata bertanya lagi, "Fa'ilan tajid?" Ini kan satu pertanyaan yang unik ya. Rasulullah menyampaikan pada sahabatnya yang akan dakwah dan membela Islam, menyebarkan Islam, satu komunitas yang masih hidup satu zaman dengan beliau, orang Arab juga, malah satu kawasan juga karena sama-sama di semenanjung Jazirah Arabia, gitu ya, karena Yaman adalah satu kawasan saja itu dengan Mekah dan Madinah. Tapi Rasulullah masih bertanya, "Fa'ilan tajid fi kitabillah, fa'ilan tajid fi sunnati Rasulillah." Dan apalagi kalau dibayangkan kita ada di Indonesia di abad ke-21, orang ngerti bahasa Arabnya seperti ini, mungkin pernah dinasihatkan oleh Haji Benyamin ya, katanya Bang Ben itu pernah memberikan nasihat kepada orang Betawi, "Lo pada berangkat aja ya, nggak usah takut. Ntar kalau kesesat ngomong aja tuh sama orang Arab, ihdinas siratal mustaqim." Ntar juga dipulangin ke penginapan masing-masing. Jadi kita yang di Indonesia ya ber-21 yang bahasa Arabnya sebagian besar mengertinya cuma assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun begitu ya, astagfirullah. Bisa kita bayangkan fa'ilan tajidnya itu akan bisa sangat banyak sekali. Tapi kemudian ketika ditanya terakhir tadi pertanyaannya fa'ilan tajid fi sunnati Rasulillah, ternyata muridnya Rasulullah, sahabat Rasulullah ini tidak kehilangan jawaban yang benar, yuro'yi wala alu. Akan beristihad dan mempergunakan akal budi saya, sekalipun tidak akan berlebih-lebihan. Dan jawaban Rasulullah juga luar biasa, memberikan arahan kepada kita semuanya, dan inilah yang nanti akan menjadi landasan diperbolehkannya ijtihad yang dilakukan oleh imam mazhab yang 4, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i diantaranya, dan qaul qadim, qaul jadid, dan seterusnya itu. Rasulullah mendapatkan jawaban yang luar biasa, ajtahidu ra'yi wala alu. Dan Rasulullah kemudian memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dia menyampaikan, "Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yuhibbuhu Rasulullah." Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufiknya kepada Rasulnya Rasulullah, utusannya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal tadi, dengan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi berijtihad untuk kemudian bisa mengembangkan. Tapi memang wala alu tidak berlebihan. Karena berlebihan itu juga nanti menjadi tidak benar. Seperti, mohon maaf, kemarin ini yang ramai kan, ada yang azan, kemudian ditambah dan merubah. Mestinya hayya ala sholat, kemudian menjadi hayya ala jihad. Ya ini tentu berlebihan dan tidak boleh. Dalam mazhab Sunni apapun gitu ya, tidak ada dalam mazhab Sunni yang kemudian membolehkan adanya perubahan atau penambahan gitu ya. Untuk Menasdaq. buat kisruh gitu. Tetap. Iya, mohon maaf, di tempat kami hujan deras, mudah-mudahan di tempat di Masjid Nur Madinah tidak hujan ini. Iya, jendela kami belum ketutup, jadi saya harus nutup dulu. Jadi mohon maafnya masih ada bekas kehujanan. Baik, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita yang kita yakini bersama membolehkan ijtihad memang, tetapi ijtihad yang wala alu, yang tidak berlebihan dengan kaidah-kaidah yang sudah kita ketahui semuanya, dan termasuk berlebihan ya tadi menambahkan hayya alal jihad dalam azan, dan itu tidak boleh dan apa namanya ya, harus dihindari. Bahwa mengajak jihad ya boleh saja, tapi jangan kemudian merubah azan menjadi hayya alal jihad. Tapi juga mengajak jihad juga harus terukur betul, ya terukur betul. Jangan sampai malah menjadi fitnah ketika kemudian dia diartikan adalah perang. Perang kepada siapa? Nah, sekarang kita ada di Indonesia yang oleh Habib Rizik Syihab disebut sebagai
bukan Daru al-Jihad, tapi Indonesia adalah Daru ad-Da'wah. Kalau para ulama NU kita menyebut Indonesia adalah Daru as-Salam, bukan Darul Harb. Kalau di Muhammadiyah disebutnya sebagai Darul Mithaq, maaf, Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi begitulah kita berada di negeri di mana kemudian segala sesuatunya terukur insya Allah. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf untuk kondisi di mana saya tidak bisa hadir secara langsung. Mudah-mudahan corona ini segala pulang kampung dan nggak balik-balik ke Indonesia lagi gitu ya. Dan kemudian karenanya kita bisa selamat atau bisa selesailah corona ini dengan beragam pendekatan yang bisa dilakukan, termasuk juga beragam kita artinya protokol kesehatan yang baik dan kemudian ditemukannya vaksin dan kemudian juga dengan kedisiplinan kita dan doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diselamatkan dari corona dan bahkan bisa mengalahkan corona. Seperti dua suami istri dari Jerman yang asalnya dari Turki, dua suami istri yang adalah ahli dalam bidang vaksin atau ilmu vaksin. Mereka berdua menemukan vaksin anti corona yang sekarang ternyata menjadi termasuk vaksin yang pertama yang akan diterapkan di seluruh dunia begitu ya, dimulai dari Inggris, dan penemunya Profesor Ikun itu sekarang menjadi salah satu dari orang yang terkaya, 500 orang terkaya di dunia karena temuan vaksin beliau dipesan dan dibeli oleh negara-negara kaya karena memang itu sangat diperlukan. Jadi ini salah satu daripada hikmah daripada corona ini malah menghadirkan ilmuwan muslim yang menemukan vaksin, ilmuwan muslim yang bahkan suami istri yang menemukan vaksin yang diyakini di atas 95% bisa menyembuhkan dari dan atau bisa mengatasi masalah COVID-19. Mudah-mudahan demikian. Apapun, sekali lagi saya mohon maaf atas kondisi ini dan mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna daripada silaturahim kita. Mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan yang terbaik pada waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan saya harus sampaikan jazakumullah khairan kepada Masjid Nurul Madinah, kepada Ustaz Ahmad Hamzah yang telah memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Para kiai, para ustadz, para jamaah sekalian, pimpinan daripada MUI Jakarta Selatan yang semuanya saya hormati. Kalaupun ini diselenggarakan kegiatan sosialisasi 4 pilar, ini pastilah bukan logikanya atau mantiknya atau niatnya bukan dalam rangka untuk menggarami air laut dan atau mengajarkan ikan berenang atau mengajarkan burung terbang, karena para kiai dan para ulama kita sudah masya Allah tentang permasalahan ini. Sebabnya hanya sekedar wadakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Mengapa saya katakan demikian? Karena pastilah para kiai dan para ulama kita paham betul dan sangat tahu bahwa 4 pilar MPR RI yang terdiri daripada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, itu semuanya sesungguhnya juga adalah hasil jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, hadiyah daripada para ulama kita pada waktu dulu memperjuangkan Indonesia merdeka. Para ulama yang terhimpun di dalam ormas-ormas Islam seperti NU, di situ tampillah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan putra beliau Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Wahab Basulullah yang mendirikan Laskar Kiai dan Laskar Santri, dan kemudian juga ada Kiai Haji Maskur, ya, semuanya yang kemudian terlibat secara langsung menghadirkan Indonesia merdeka. Ada juga dari ormas Islam yang lain, yaitu misalnya dari Persatuan Umat Islam, di situ ada Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, ada juga Kiai Haji Abdul Halim dari Belanda. Di Jawa Barat ya, di Majalengka ya, dari Majalengka gitu ya. Ada juga nanti dari Matlal Anwar, ada Mr. Maria Ulfa Subadio. Ada juga nanti dari Al Khairiyah dari Banten, Kiai Haji Hasan. Ada juga nanti dari Muhammadiyah seperti Kiai Haji Abdul Kahar Mutakir yang alumni Al Azhar Mesir gitu ya. Ada juga Ki Bagus Hadi Kusumo yang alumni pesantren tradisional di Jogja dan kemudian juga di Jawa Timur gitu ya. Begitu banyak para ulama kita yang terhimpun dalam beragam ormas itu yang dulu terlibat secara langsung untuk menciptakan dan menghadirkan
perjuangan untuk memerdekakan Indonesia, termasuk kemudian menyepakati adanya Pancasila. Ada juga dari partai-partai Islam, ya, ada dari Partai Syarikat Islam Haji Abikusno Cokrosuyoso, ada dari Partai Islam Penyandar Haji Agus Salim, ada dari Partai Islam Indonesia Mr. Kasman Singodimejo, ada dari Partai Masyumi yang waktu itu ketua umumnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, melalui salah satu ketuanya di fraksi DPR RIS yang bernama Muhammad Natsir. Nah, beliau-beliau inilah para tokoh yang terkemuka yang ada di depan, yang kemudian mereka adalah ulama-ulama dalam beragam keahliannya. Ada yang secara spesifik, ya, memang ahli dalam bidang ilmu agama secara langsung, tamatan pesantren Tebireng maupun tamatan pesantren-pesantren tradisional yang lain yang ada di Indonesia. Ada yang nanti kemudian melanjutkan seperti Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Hashim Asy'ari, termasuk juga Haji Agus Salim, dan pernah mereka ngaji di Mekah dan atau mukim di Mekah menjadi murid daripada Hadratus Syekh Ahmad Khatib El Minangkabawi misalnya. Atau yang tadi alumni Al-Azhar, Kiai Haji Zulkarnain Mutakhir misalnya. Jadi para kiai dan para ulama yang belajar di dalam negeri, di luar negeri, mungkin di Mekah, di Al-Azhar, di Mesir, maupun juga di beragam pesantren yang ada di Indonesia, mereka waktu itu berjuang bersama dengan para tokoh bangsa yang lain. Ini juga kata kunci yang sangat penting. Bagian para kiai kita tidak kemudian dalam tanda kutip sendirian, ya, berjuang sendiri dan atau kemudian menafikan yang lain, tapi mereka duduk bersama dengan para tokoh yang lain dan berdebat, menyampaikan masukannya, memperjuangkan posisi umat Islam, ya, maksimal yang bisa dilakukan, sampai kemudian pada tingkat akhirnya adalah dibuatlah musyawarah mufakat. Karena pada hakikatnya ya tentu yang namanya syariah adalah al-maslahah. Dan maslahah itu tentu maslahah yang mu'tabarah, bukan maslahah yang mulghah. Maslahah yang mu'tabarah itu didapatkan melalui syura, musyawarah. Dan jadilah kemudian musyawarah itu menghadirkan kesepakatan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Menjadi tadinya Piagam Jakarta itu diharapkan menjadi piagam yang akan dibacakan ketika Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Karenanya di alinea ketiganya ada pernyataan yang luar biasa amat sangat ajam. Di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari teks ini sebenarnya terbayang bahwa inilah yang nanti akan dibaca ketika Indonesia akan dimerdekakan. Tapi sekaligus dari teks ini terbaca bahwa peran daripada tokoh umat Islam itu dahsyat. Tidak mungkin ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Tidak mungkin pernyataan ini diusulkan oleh politisi yang ateis, politisi yang liberal, politisi yang sekuleris. Nggak mungkin. Karena kalau sekuler, ya nggak dibawa itu agama ke urusan politik mendirikan negara. Kalau ateis apalagi? Kalau komunis apalagi? Kalau liberal, ya apalagi? Nah, tokoh-tokoh umat Islam kita, alhamdulillah, bersama dengan tokoh-tokoh yang lain bisa meyakinkan dan diterima bahwa Indonesia kita ini merdeka bukan karena kasihannya Jepang, bukan karena kasihannya Belanda, bukan karena diberikan hadiah oleh para penjajah, tapi ini adalah selain daripada perjuangan fisik mulai bambu runcing, ya, para tokoh umat atau tokoh bangsa, tentara pembela tanah air dan lain sebagainya, tetapi yang dinyatakan secara tegas adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena memang kalau bukan karena itu, timbangan nggak terbayang bisa memerdekakan Indonesia melawan Belanda yang didukung oleh sekutu dan lain sebagainya waktu itu. Nah, kita akan juga dapatkan bagaimana kemudian para kiai kita yang anggota daripada Panitia 9 menegaskan tentang visi untuk membela kepentingan negara terjajah termasuk Palestina. Karenanya di alinea pertama luar biasa, ungkapannya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan karenanya segala bentuk penjajahan adalah harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan. Inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi Bung Karno ketika beliau pada tahun 1955 akan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Beliau
tidak mau mengundang Israel, padahal Israel minta diundang. Mengapa tidak mau mengundang? Karena Israel menjajah Palestina. Yang diundang karenanya adalah Al-Imam Al-Amin Al-Husaini, imam besar Masjid Al-Aqsa. Jadi Palestina yang dalam tanda kutip waktu itu dijajah oleh Israel justru yang diundang oleh Pak Harto, oleh Bung Karno. Dan Bung Karno kemudian menyatakan sekali lagi bahwa selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena tadi pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang pertama. Karenanya ketika ada pernyataan dan atau sikap dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi yang akan membuka visa, calling visa bagi warga Israel untuk datang ke Indonesia, saya dan kawan-kawan PKS, kawan-kawan di DPR tegas menolak. Saya mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan sikap daripada Bung Karno. Bung Karno menegaskan bahwa kita selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Nah, memberikan celah mereka bisa ke Indonesia melalui calling visa, ini kan mengesankan seolah-olah sudah ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, padahal tidak ada. Karenanya harusnya itu ditolak. Kawan-kawan kami juga dengan tegas menyampaikan itu menyakiti umat Islam, itu tidak sesuai dengan konstitusi, karenanya harus dibatalkan. Demikianlah yang terus kita suarakan di DPR, di MPR untuk kemudian bisa merealisasikan apa yang menjadi kesepakatan para ulama-ulama kita dengan panitia 9 di alinea pertama daripada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian di alinea yang keempat di paruh akhirnya itu disepakatilah tentang ideologi negara kita. Sekalipun tidak disebut kata-kata Pancasila, tetapi 5 butirnya adalah Pancasila. Itulah yang kemudian menjadi kompromi dari dasar negara yang diinginkan untuk Indonesia ini antara tokoh-tokoh umat Islam menghendaki agar dasar negara kita adalah Islam. Tapi tokoh-tokoh dari kalangan yang lain yang juga beragama Islam dan yang tidak beragama Islam menghendaki agar kita bersatu, maka hendaknya dasar negara adalah kebangsaan. Dan kemudian muncullah istilah Pancasila yang semula dipidatokan oleh Bung Karno ya, pada tanggal 1 Juni, tetapi tidak dengan susunan sama dengan yang kita terima sekarang ini. Pancasila versi Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu adalah sila pertamanya adalah kebangsaan, sila kedua adalah kemanusiaan, sila ketiga adalah permusyawaratan, demokrasi, sila keempat adalah keadilan sosial, sila kelima adalah ketuhanan. Ini tentu berbeda total ya dengan yang kita tahu dan kita hafalkan sekarang. Karena memang itu adalah usulan yang kemudian belum menjadi keputusan. Dan diputuskannya melalui panitia kecil, panitia 9, yaitu pada tanggal 22 Juni melalui Piagam Jakarta yang menghadirkan Pancasila dalam rumusan Piagam Jakarta yang disepakati 9 tokoh. Di situ ada termasuk ada yang non-muslim yaitu Ahmad Ramis, 4 tokoh dari kalangan nasionalis sekuler, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Yamin, ada Ahmad Subarjo gitu ya, dan 4 tokoh dari kalangan umat Islam, 2 dari Ormas yaitu 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, 1 dari Muhammadiyah Kiai Haji Karim Mudzakkir, 2 dari Partai Islam, 1 dari Partai Syarikat Islam Haji Habib Kusno Jokrosioso, dan 1 dari Partai Penyadar Haji Agus Salim. Disepakatilah jalan tengah, yaitu diterimalah dasar negara kita adalah Pancasila yang berisi 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila ini diterima sebagai jalan tengah kompromi antara kedua prinsip yang disuarakan pada waktu BPUPK. Nah, kalau kita lihat dari 5 sila dengan susunan ini, ya ini pastilah sangat sesuai dengan agama Islam, dengan ajaran agama Islam. Apalagi ketika kemudian kita tukik, ya kalau kita mempergunakan pendekatan pesantren dan atau keislaman begitu. Bahkan ketika sila pertama kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, karena ada dari pihak Indonesia Timur yang nanti, jadi ketika Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, maka Pancasilanya masih Pancasila 22 Juni. Tapi kemudian pada tanggal 17 Agustus sore,
datanglah delegasi dari Indonesia Timur yang beratan dengan kondisi ini dan mereka menyampaikan kalau ini berlanjut maka mereka mengancam keluar dari Indonesia dan mereka tidak menjadi bagian dari Indonesia. Tentu ini masalah yang serius ya, dan karenanya masalah ini disampaikan oleh Bung Hatta kepada 4 tokoh umat Islam, dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, dari Partai Islam Indonesia Mr. Tauku Muhammad Hasan, dan dari Indonesia Barat, dari Aceh, Mr. Tauku Muhammad Hasan dari Aceh, dan dari Partai Islam Indonesia adalah Mr. Kasman Singodimejo. Sampaikanlah keberatan ini, dan 4 tokoh umat Islam ini memahami betul ya bahwa syariah itu adalah tahqiq al-maslahah, bahwa syariah itu adalah menghadirkan maslahat umum, masalah yang lebih besar, dan tentu kemerdekaan Indonesia adalah masalah besar, dan masalah terbesarnya lagi adalah kalau kita kemudian bisa bersatu, kita tidak kemudian cerai-berai dan atau kemudian ada yang diambil oleh penjajah untuk kemudian menjadi keluar, dan itu akan menjadi sangat mudah untuk kemudian menghadirkan konflik di tengah umat Islam, di tengah bangsa Indonesia. Karena disepakatilah tuntutan tadi dan kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketika dalam konteks ini maka sekali lagi umat Islam menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan kemerdekaan Indonesia melalui ijtihad mereka, melalui kesepakatan mereka. Dan kesepakatan itu kemudian diberikan bingkai, ya, diberikan bayannya, diberikan taksisnya, bahwa yang itu bukan apa-apa, itu adalah tauhid. Dan itu disampaikan lagi Bagus Hadi Kusumo dan nanti dibenarkan oleh Muktamar NU tahun 1983 di situ Bondo. Dan sebelumnya juga sudah dibenarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Wahid Hashim. Nah, para ulama menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tauhid yang Maha Esa adalah tauhid, dan itu memberikan satu penegasan bahwa ya memang seluruh kegiatan kita basisnya haruslah kepada tauhid itu sendiri, kepada akidah yang benar itu sendiri, karena pastilah kita sang hafal dengan hadis innamal amal binniyat wa innamal amal binniyat innamal amal binniyat faman kana hijratu lillahi wa lirasuli fa hijratu lillahi wa lirasuli wa man kana hijratu lidunyan yusibuha wa imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi ketika kemudian salah satu doa daripada doa iftitah adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semuanya adalah syariah. Lillahi rabbil alamin itulah akidahnya, itulah tauhidnya. Jadi dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa malah memberikan pilar yang kokoh agar semua kegiatan kita yang ada di sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima jadi kegiatan yang benar karena basisnya adalah kepada tauhid, pada berakidah. Agar inna solati betul-betul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamatinya adalah lillahi rabbil alamin. Kalau kita lihat lagi bagaimana susunan daripada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, nampak betul bahwa di sana ada pengaruh dan atau peran serta yang luar biasa daripada para ulama-ulama kita. Bisa kita lihat misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata adil dan beradab adalah dua ungkapan yang merupakan kata kunci dalam ajaran agama al-Islam. Adil adalah ya edilu aqrabut taqwa wala yajmannakum syana'an qaumin ala alla ta'dil edilu aqrabut taqwa. Atau Rasulullah menyampaikan inna mahalaka man kana qablakum annahu idza saraka fi masyarif wa da'uh wa idza saraka fihim asyarif idza saraka fi madhaif aqamu alil had wa idza saraka fi asyarif wa da'uh. Wallahi lo anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqad tiada. Itu tentang prinsip tentang keadilan. Kalau tentang keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang beradab tentu adalah ungkapan Rasulullah yang amat sangat jelas. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, ini tidak mungkin diusulkan oleh mereka-mereka yang tidak mengerti agama Islam. Tidak mungkin diusulkan oleh orang yang ngajinya baru kemarin-kemarin saja. Ini pastilah diusulkan oleh beliau-beliau yang mempunyai pemahaman yang luar biasa mendalam tentang beragama dan kemudian beragama Islam dalam hal ini, dan kemudian menghasilkan usulan ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Persatuan Indonesia, ya jelaslah itu adalah satu ungkapan yang amat sangat korelatif dengan perintah tentang wa'tasim bihablil jami'a wa la tafarraqu, perintah untuk berukhuwah
filai akhwaini dan lain sebagainya. Ungkapan yang berasal dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dari kero'iyahan. Ro'iyah itu adalah ungkapan al-hadis. Rasul menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyah adalah rakyat. Sayangnya pemimpinnya belum jadi ra'i. Pemimpinnya masih disebut sebagai pemerintah atau penguasa. Jadi enggak imbang. Harusnya pemimpinnya adalah ra'i. Yang diambil dari hadis malah pemimpin untuk dilman, sais. Ngedarain kuda itu, ngedarain dilman. Sebenarnya kan sais ya. Sais itu dari bahasa Arab sebenarnya. Saya susu saisan. Yasus itu adalah selalu ungkapan dalam hadis riwayat Imam Bukhari ketika Rasulullah menyampaikan inna bani Israil tasusuhumul anbiya. Jadi Bani Israel itu dulu dipimpin oleh para nabi. Saya susu, saisan, nah, sais menjadi bahasa Indonesia. Tapi sayangnya dipergunakan untuk menjadi pemimpin untuk dilman, pemimpin untuk mengendarai dilman agar kudanya berjalan dengan baik. Seandainya sais itu menjadi pemimpin negara, alangkah bagusnya. Atau ra'i saja. Oke, ra'iyah dari hadis. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat, ungkapan Al-Quran. Pemayutal hikmat faqad utiya khairan katsira, atau ungkapan hadis al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajada fa huwa haqqu biha rawahul hakim. Kemudian hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan, lagi permusyawaratan juga ada ungkapan Al-Qur'an yang sangat mendasar. Wasyawirhum fil amri wa amrum syura bainahum, dan seterusnya. Permusyawaratan perwakilan juga demikian. Salah satu prinsip daripada khalifah adalah juga menghadirkan prinsip daripada keterwakilan itu. Bukala juga adalah bagian dari ungkapan hadis sangat populer. Dan yang terakhir tentu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Lagi-lagi ada kata adil yang terulang, kata-kata rakyat yang terulang, menegaskan kembali bahwa di sini ada tangan-tangan yang sangat jelas dan keterlibatan yang amat sangat nyata daripada para ulama kita yang terhimpun di dalam Panitia 9 maupun juga terhimpun dalam PPKI untuk kemudian bisa menghadirkan Pancasila yang final pada tanggal 18 Agustus yang tidak bertentangan dengan Al-Islam dan bahkan amat sangat sesuai dan amat sangat memberikan bingkai bagaimana kemudian Islam itu bisa menghadirkan kontribusi untuk bangsa dan negara, termasuk untuk menyelamatkan Indonesia supaya tidak pecah akibat daripada tuntutan dari orang Indonesia Timur yang sekarang ini kemudian ramai lagi dengan tuntutan untuk merdeka, menuntut untuk TNI dan Polri segera keluar dari timur dari Papua, bahkan mereka kemudian sudah mendeklarasikan presiden sementaranya dan mengibarkan tadi malah ada ijab kabulnya dan lain sebagainya yang dulu umat Islam para ulama kita, para kiai kita, pimpinan-pimpinan kita duduk bersama dan kemudian menghadirkan sebuah harmoni untuk kemudian menyelamatkan Indonesia merdeka. Ya, Bapak dan Ustaz yang saya hormati, mari kita lihat berikutnya. Kalau Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, 18 Agustus sepakati Pancasila yang final dengan tadi para ulama yang hadir ke depan dan menghadirkan peran serta yang luar biasa menyelamatkan Indonesia dan sekaligus memberikan alasan langkah dan alas yang sangat kuat bagi umat Islam untuk kemudian berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya adalah ketika kemudian Indonesia sudah merdeka, Pancasilanya kemudian dirubah, apakah kemudian para ulama melihat bahwa Indonesia ini tidak lagi dengan Pancasila yang sudah berubah itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan umat Islam dan tidak perlu dibela oleh umat Islam, dibiarkan saja toh ini sudah merubah Pancasila misalnya? Dan ternyata tidak demikian. Belanda tidak rela Indonesia merdeka. Belanda yang sudah sangat menikmati menjajah Indonesia, mengambil sumber daya alam Indonesia, menjadikan Belanda sebagai negara yang makmur gitu ya. Tentu tidak rela Indonesia merdeka. Kalau Indonesia merdeka, mereka kehilangan sumber penghasilan dan sumber kehidupan mereka. Karenanya ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, itu di bulan September mereka sudah menyerang Indonesia. Jakarta diserang oleh Belanda sehingga ibu kota dipindahkan ke Jogja pada tanggal 4 Januari 1946. Itu sudah dirubah. September itu sudah kemudian Belanda juga melakukan penyerangan dan pada bulan Oktober mereka menyerang dari Surabaya.
untuk kemudian mereka memenceng sekutu untuk melucuti senjataan dari Jepang, untuk kemudian Belanda masuk untuk menjajah kembali Indonesia. Nah, seandainya nih para ulama memahami bahwa Indonesia kita dengan berubahnya Pancasila itu sudah bukan lagi Indonesia yang berpihak pada umat Islam, atau sudah Indonesia yang kemudian berpihaknya pada kepentingan yang bukan kepentingan umat Islam. Perkiraan saya para ulama tidak akan kemudian memikirkan Indonesia lagi, mau dijajah juga terserah, bukan urusan saya. Tapi ternyata tidak demikian. Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika melihat fenomena akan kembalinya Belanda dengan beragam intrik mereka, dan beliau melihat betapa umat Islam sangat siap untuk berjihad membela Indonesia, maka beliau mengumpulkan para ulama se-Jawa Timur dan Madura, dikumpulkan di Surabaya, dan kemudian mereka mungkin bahasa sekarang Bahtul Masail begitunya, dan kemudian disimpulkanlah, dibuatlah satu fatwa ya, disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang disebut dengan fatwa jihad, dan atau populernya disebut sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad itu disampaikan tanggal 22 Oktober tahun 1945. Dan dengan resolusi jihad itu yang isinya ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah tentang kewajiban membela Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 agar tidak dijajah oleh Belanda. Maka kewajiban ini bersifat fardhu ain. Fardhu ain bagi siapapun yang berada di masa Fathul Qasr di daerah di mana terjadi perang. Di luar itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan siapapun yang meninggal karena jihad fisabilillah ini, maka dia mati sebagai syuhada. Dan yang ketiga, siapapun yang mengkhianati perjuangan ini dan mendukung Belanda, maka dia boleh dihukum mati. Itu fatwanya, demikian sangat dahsyat ya. Padahal lagi-lagi beliau sudah tahu bahwa Indonesia sudah berubah. Tapi beliau tetap membuat fatwa untuk membela Indonesia. Karena tadi difahami bahwa kalaupun itu berubah, perubahannya justru menjadi semakin mendasar. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Dari situlah kemudian dibentuk, para kiai membentuk namanya Laskar Kiai. Di bawah pimpinan Kiai Haji Wahab Asmullah. Ada Laskar Santri, ada Laskar Mujahidin, ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah. Untuk kemudian membela Indonesia dari serangan Belanda dan sekutu. Dan kemudian muncullah heroisme anak-anak muda di Surabaya, muncullah Bung Tomo dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dan menghadirkan hari pahlawan. Baik. Pada tanggal itu tanggal 22 Oktober. Pada tanggal 7 dan 8 November tahun 45, Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Jogja untuk menghadiri Kongres Umat Islam pertama bersama dengan pimpinan ormas-ormas yang beragam-ragam. Ada dari Muhammadiyah, ada dari Persis, dari ormas yang lain. Semuanya datang ke Jogja. Dan kemudian mereka menyepakati 2 hal. Pertama adalah menyepakati untuk mendirikan satu partai Islam namanya Masyumi, dan ketua Majelis Syuronya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan wakilnya adalah Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan seterusnya. Dan yang kedua adalah mendukung fatwa jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi fatwa jihad dari ulama-ulama NU yang disampaikan di Surabaya didukung oleh Kongres Umat Islam yang dihadiri oleh seluruh perwakilan umat Islam dari seluruh ormas-ormas yang ada. Jadi itu menjadi ijtihad jama'i yang disepakati oleh seluruhnya. Dan kemudian di Jogja sendiri nanti Muhammadiyah membuat satu kalau di NU tadi disebut dengan resolusi jihad, fatwa jihad, maka Muhammadiyah membuat yang disebut dengan amanat jihad. Amanat jihad itu dikeluarkan oleh Muhammadiyah, oleh pimpinan besar Muhammadiyah pada tanggal 28 Mei tahun 1946. Dan Ki Bagus Hadikusumo, kalau tadi di NU muncul Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Laskar Hizbullah, Laskar Santri, Laskar Kiai gitu ya. Ki Bagus Hadikusumo juga membuat satu laskar yang baru, yaitu Laskar Perang Sabil. Laskar Perang Sabil untuk merealisasikan fatwa amanat jihad atau fatwa resolusi jihad. Subhanallah, bisa kita bayangkan begitu luar biasanya para ulama kita, ya, baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari PUI, dari seluruhnya, mereka sepakat satu kata untuk mengeluarkan seruan jihad agar seluruh umat, para kiainya, para santrinya, umat Islam yang berada di daerah tempur agar berada di garda terdepan maju membela Indonesia merdeka supaya tidak dijajah lagi oleh Belanda dengan
fatwa yang demikian amat sangat kuat yang kalau bahasa dalam fatwa jihad itu tadi, ini adalah jihad fisabilillah, hukumnya adalah fardhu ain, yang meninggal syuhada dan yang mengkhianati bisa dikenakan sanksi hukum yang berat. Subhanallah. Jadi para ulama kita memberikan kepada kita sebuah alas yang sangat kokoh dan kuat, dan apalagi kita semuanya adalah sunni. Di mana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentu tidak dikenal yang namanya al-khuruj al-hukam, atau tidak dikenal namanya bughat. Karena bughat itu semuanya adalah bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga karenanya sekalipun tadi ada perubahan, sekalipun bukan kemudian membuat mereka menjadi membiarkan, tapi justru kemudian menguatkan untuk kemudian merealisasikan kemaslahatan umat dengan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkannya dari penjajahan dari Belanda. Tapi tadi saya sampaikan di depan bahwa fatwa jihad, istilah jihad, fatwa jihad maupun amanat jihad itu tidak mereka serukan melalui adzan. Tidak kemudian bahkan waktu itu mereka sedang perang ya, betulan jihad Kitali gitu ya, melawan Belanda, musuhnya adalah Belanda, jelas sekali musuhnya adalah Belanda. Tidak juga kemudian adzan mereka berubah menjadi hayya 'alal jihad, enggak. Tetap saja ya kalau adzan ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian sampai selesai adzan. Tapi seruan jihad, fatwa jihad itu disampaikan secara langsung melalui organisasinya, melalui pesantren-pesantrennya, melalui pertemuan-pertemuannya, dan efektif dikerjakan tanpa menimbulkan masalah yang baru. Yaitu tadi misalnya berupa adzan. Jadi mereka paham betul mana yang tauqifi, mana yang sudah selesai, mana yang ijma' dan kemudian nggak perlu digoyang-goyang lagi, dan mana yang kemudian memang memberi ruang untuk ijtihad tadi, mengumumkan jihad tanpa harus menimbulkan masalah baru seperti dengan adanya yang berubah itu. Karenanya ya saya mendukung ini harus dicerahkan, mereka harus dikoreksi, dicegah, dihentikan, jangan sampai jadi fitnah, karena bisa saja yang bikin ini juga entah siapa. Tapi yang jelas bahwa ini kemudian menghadirkan fitnah, pecah di antara umat, saling tuduh menuduh, dan kemudian bahkan menimbulkan masalah yang baru yang harusnya tidak kita perlukan. Di saat tadi disampaikan oleh Ustaz Nawawi, ada kondisi di mana umat Islam terpojokkan atau dipojokkan, ada kondisi di mana ada ketidakadilan. Tapi ketika kemudian ada yang melakukan kayak begini, ini kayak ngasih peluru untuk kemudian semakin mempermasalahkan umat Islam gitu, dan untuk menghadirkan pecah belah di internal umat Islam yang saya berkeyakinan bahwa Habib Rizik sendiri tidak pernah menyuruh ini, dan bahkan FPI sendiri mengatakan bahwa itu bukan FPI. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa memang harusnya dengan ngaji yang baik dan benar ya, dalam konteks relasi antara umat dan ulama dengan negara yang dicontohkan oleh para ulama kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Saidi Kusumo, dan tokoh-tokoh dari PUI dan lain sebagainya, itu ada tiga yang luar biasa. Bagaimana kita tetap berjuang untuk umat Islam dalam konteks Indonesia, tidak keluar daripada syariah, tapi efektif untuk kemudian membela bangsa dan negara, tidak keluar daripada apa yang dibenarkan dalam konteks bangsa dan negara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lanjutkan lagi. Bagaimana juga dulu bahkan para habaib, ya saya sampaikan ini, para habaib bagaimana kemudian membuat kita umat Islam di Indonesia mencintai dan menerima Indonesia itu dengan cara-cara yang demikian amat sangat manusiawi, dengan cara yang demikian amat sangat menarik ya. Satu adalah saya sering sampaikan dengan membuat lagu kebangsaan yang serambi lagu bangsaan yang jenisnya ada yang mars dan ada yang jenisnya adalah himne. Supaya kalau dengan lagu itu segala sesuatu menjadi semakin mendalam, semakin merekat, semakin lekat, dan semakin kita menghayati begitu. Lagu itu adalah Hari Merdeka dan Syukur. Itu diciptakan biasanya disebut sebagai Ha Mutahhar. Padahal itu adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu adalah marga bagi kalangan habaib ya, karenanya ada Al-Mutahhar, ada As-Segaf, ada Al-Jufri, ada Al-Attas, Al-Idrus begitu. Ada juga Al-Mutahhar. Dia menciptakan lagu itu, dan lagu ini kemudian selalu dinyanyikan ketika pada tanggal 7 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dua lagu itu pasti dinyanyikan, dan dua lagu itu diciptakan oleh seorang habib. Maksudnya tentu adalah bahwa para habaib saja begitu luar biasa agar kita mencintai Indonesia, menerima Indonesia itu dengan sepenuh hati dan begitu sangat mendalam sampai masuk ke dalam lagu mars dan himne yang tidak ada maksiatnya, tidak ada mungkarnya, semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang luar biasa, sangat dalam.
Ada lagi Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang atau Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang ini adalah tempat di mana Bung Karno sering datang, dan karenanya ketika setelah Bung Karno memproklamasikan Indonesia pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah Bung Karno menyampaikan proklamasi Indonesia Merdeka, maka beliau datang ke rumah Habib Ali Kuitang dan menyampaikan tentang berita atau kabar bahwa Indonesia baru saja diproklamasikan. Maka Habib Ali langsung memerintahkan pada jamaahnya untuk menyebarkan informasi ini dan mendukungnya dan menyebarkannya kepada seluruh jaringan beliau. Bahkan beliau kemudian membuat bendera merah putih dari kain yang beliau miliki, begitu ya. Dan kemudian menyebarlah informasi tentang Indonesia Merdeka melalui jalurnya Habib Ali. Dan informasi itu sampailah kemudian menyeberang laut sampai ke Palu, kota Palu di Sulawesi Tengah sekarang, sampai kepada seorang Habib yang lain, yaitu Habib Sis Al-Jufri. Beliau adalah kakek daripada Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro PKS sekarang ini. Dan Habib Sis Al-Jufri kemudian membuat lagu, membuat syair yang begitu sangat indah, yang isinya adalah mendukung Indonesia Merdeka, mendukung bendera merah putih, mendukung Presiden Bung Karno, agar kemudian menjadikan Indonesia adalah negara yang betul-betul merdeka, maju, berdaulat, dan seterusnya. Itu para habaib dengan syairnya, dengan jaringannya, ya, dengan lagu-lagunya, agar bangsa Indonesia, umat Islam di dalamnya menerima Indonesia Merdeka itu dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, supaya kemudian menghadirkan kemaslahatan yang terbesar. Begitu luar biasa cintanya para habaib, ya. Termasuk para habaib yang menjadi sultan. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan. Di antara kerajaan adalah kesultanan-kesultanan. Di antara kesultanan itu adalah 2 kesultanan yang dipimpin oleh habaib yang langsung terkait dengan masalah Indonesia. Yaitu Habib Abdul Hamid Al-Ghadri kedua, sultan dari Kesultanan Pontianak, bahwa beliau disebut Sultan Syarif Hamid Qadri kedua, itu menandakan bahwa beliau adalah min sulalati Rasulillah, min dzurriyyati Rasulillah, karena kata-kata syarif itu menandakan bahwa beliau adalah keturunan daripada dzurriyyahnya Rasulullah. Dan kalau syarif biasanya kalau syarif itu ada sebutan untuk keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Kalau melalui jalur Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, maka sebutannya adalah As-Sayyid. As-Sayyid itu dari Husain, As-Syarif itu dari Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Jadi Sultan Syarif Hamid Qadri kedua di Pontianak itu, begitu Indonesia merdeka, maka kesultanan beliau yang sudah didirikan sejak lebih dari 2 abad dan dipertahankan dengan jihad, dengan perang dan lain sebagainya. Begitu Indonesia merdeka, maka tanpa perang beliau menyerahkan kedaulatan kerajaannya kepada Indonesia, bergabung dengan Indonesia merdeka, dan bahkan beliau membantu dengan persenjataan. Ada 300 meriam dan senapan yang diberikan kepada Indonesia untuk mempertahankan Indonesia merdeka. Ada lagi Sultan Syarif Qasim kedua, itu sultan dari kerajaan Siak Indrapura di Riau. Nama beliau sekarang menjadi nama lapangan terbang internasional di Pekanbaru. Lagi-lagi Syarif, Sultan Syarif Qasim kedua. Syarif sama dengan Sultan Syarif Abdul Hamid kedua tadi itu. Beliau lagi-lagi keturunan Rasul dari jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Beliau kesultanan itu adalah kesultanan terbesar di kawasannya, sudah berbilang abad berdiri, dulu pun juga perang dengan banyak pihak untuk mempertahankan eksistensinya. Begitu Indonesia merdeka, maka beliau tanpa perang, tanpa dibujuk, menyerahkan kerajaannya untuk bergabung dengan Indonesia, dan bahkan menyerahkan mahkota kerajaan beliau yang terdiri dari emas mutu manikam diserahkan pada Indonesia, dan ngasih uang kepada Indonesia tidak sedikit, 13 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah. Itu bukan utang, itu dikasih. Luar biasa. Jadi para habaib kita, para asyraf kita, termasuk para sultannya, begitu luar biasa untuk kemudian memihak agar Indonesia ini bisa dimerdekakan. Dan para ulama kita memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dari itu semuanya, kalau saya boleh menyimpulkan, jamaah dirahmati Allah SWT, tentu dimaksudkan dengan sosialisasi ini adalah ketika kita semakin mengenal bagaimana kemudian Indonesia ini dihadirkan, dilahirkan, diperjuangkan melalui
syair, melalui lagu, melalui majlis taklim seperti Habib Ali Kitang tadi itu, atau melalui fatwa, melalui bahkan fatwa jihad, melalui hadirnya laskar kiai, laskar santri, laskar perang sabil dan semuanya itu hanya dan bahkan para umaroknya tadi bahkan sampai pada tingkat menyerahkan kedaulatannya, bahkan ngasih uang, ngasih meriam, sebenarnya menandakan bahwa memang dari dulu pastilah tidak kemudian memposisikan Indonesia tidak begitu. Pasti harapannya adalah agar Indonesia menjadi negeri yang merdeka, betul-betul merdeka dari segala bentuk penjajahan, merealisasikan 5 butir daripada Pancasila, menjaga NKRI supaya tidak dipecah belah, menjaga Bhinneka Tunggal Ika sehingga terjadilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah, menjaga agar kemudian terjadi realisasi daripada apa yang menjadi keputusan di Undang-Undang Dasar kita. Karenanya kalau kemudian dalam perjalanan sejarah ini kemudian ada beragam hal yang kemudian menyimpang, maka sudah sewajarnya bila umat Islam, para ulama tampil ke depan mengkoreksi, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh majelis ulama kita ya. Ketika kemudian ada RUU HIP, kami di DPR juga menolak, kemudian MUI juga dengan sangat keras juga melakukan penolakan bersama dengan NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lainnya, bahkan ormas keagamaan yang lain. Ketika terjadi misalnya kemarin ada lagi-lagi ada rancangan undang-undang Cipta Kerja yang kemudian bisa menghadirkan masalah bagi kedaulatan ekonomi Indonesia, kedaulatan tenaga kerja Indonesia, dan NU Muhammadiyah juga melakukan penolakan, kami juga menolak, tapi ini masih belum berhasil karena dalam tanda kutip ya dipaksakannya begitu luar biasa, padahal memang sesungguhnya begitu banyak masalah yang ada dalam rancangan undang-undang itu. Jadi sangat sewajarnya bila kemudian para ulama juga tampil melakukan amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar tidak dengan cara yang mungkar, supaya kemudian apa yang menjadi yang saya sebut bahwa Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, musyawarah, hibah, hadiah daripada para ulama, daripada para ulama dengan ragam latar belakangnya itu tetap bisa kemudian bisa kita jaga, sehingga ketika Indonesia betul-betul menjadi darussalam atau darul dakwah atau darul ahdi wasyahadah, maka betul-betul Indonesia akan menjadi seperti yang dibayangkan oleh para ulama-ulama kita dahulu itu. Karenanya saya sering menyampaikan jas merah betul, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tetapi yang jadi masalah dari ungkapan ini adalah seringkali ungkapannya jangan melupakan sejarah, tapi sejarah peran dan jasa umat Islam, para ulama, para umaro seperti yang tadi disebutkan seringkali tidak disebutkan. Dan bahkan barangkali kalangan umat pun juga ini informasi yang relatif baru. Padahal itu adalah fakta dan realita. Mengapa ini tidak diketahui? Karena teriakannya sih jas merah, tapi justru ini dilupakan. Karena saya juga menyampaikan ada jas merah oke, tapi juga harus ada jas hijau. Apa itu jas hijau? Jas, jangan. S sekali-kali jas. Hilangkan. Jadi jangan sekali-kali hilangkan. Jasa, ulama, umaro, dan umat. Jadi jas merah oleh, jas hijau juga harus. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya ulama, umaro, dan umat sebagaimana yang tadi telah saya terangkan. Mereka berjasa luar biasa menyelamatkan Pancasila. Yang menyelamatkan NKRI juga adalah ulama. Beliau adalah pimpinan Partai Masyumi dari beliau adalah wakil ketua Persis gitu ya. Yang membuat lambang burung Garuda Pancasila juga adalah umaro. Beliau adalah Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kedua yang tadi saya sebutkan dari Pontianak. Jadi ini jangan dihilangkan supaya kemudian umat Islam berada dalam posisi untuk tidak kemudian membiarkan Indonesia dibegal maupun juga dibajak untuk kemudian keluar dari cita-cita Indonesia merdeka dan kemudian menjadi liberalis, menjadi permisif, menjadi hedonis, penuh dengan masalah moral, penuh dengan korupsi, penuh dengan kerusakan lingkungan, penuh dengan kriminal. Itu tidak boleh karena itu bertentangan dengan cita-cita Indonesia merdeka dahulu. Nah, supaya kemudian karena kita bersama para majelis ulama sangat penting untuk menyegarkan kembali jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya para ulama, umaro, dan umat karena mereka telah benar-benar berjasa bagi Indonesia. Cuman tadi sering kemudian dilupakan yang menghadirkan Islamofobia dan kemudian terjadilah beragam hal yang tidak adil bagi umat dan bagi ulama. Mungkin karena dikira ulama Islam dan umat Islam, umaro Islam tidak punya sejarah dan tidak punya jasa bagi Indonesia, padahal jasanya sangat luar biasa. Menyelamatkan Pancasila, menyelamatkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, menghadirkan laskar untuk membela Indonesia merdeka, menyelamatkan NKRI,
setelah tadinya dirubah menjadi RIS, kemudian juga menciptakan lambang burung Garuda Pancasila, dan begitu banyak hal yang lain yang bisa kita kaji dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.